Mari kita sekarang mendengarkan penyampaian laporan hari ini terkait dengan perkembangan sekaligus upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Subang. Dengan segala hormat, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, kami persilakan. Akan saya mulai dengan kasus konfirmasi positif ya. Sampai hari ini masih sama dengan yang kemarin ya. Jadi total kasus yang positif 18 orang ya. Dan masih dalam perawatan sekitar 16 orang. Yaitu 9 orang dirawat di RSUD, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, 1 orang dirawat di Bandung, dan 5 orang isolasi mandiri di rumah. Yang meninggal 2 orang. Itu yang kasus konfirmasi positif itu laki-laki 12 orang, perempuan 6 orang. Yang kedua, yang termasuk kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP. Ada penambahan ya. Dari kemarin 25 orang, sekarang total ada 28 orang. Ya, dengan catatan 17 orang itu selesai dalam pengawasan. 14 orang selesai ya, sembuh. 13 orang dari Subang dan 1 orang dari luar Subang. Kemudian ada penambahan yang meninggal ya. Meninggal dari 3 orang menjadi 4 orang. Kasus PDP ya, bukan kasus confirm. Terdiri dari 2 orang Subang dan 2 orang dari luar Subang. Sekarang sedang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Subang sebanyak 8 orang. Itu yang masuk kategori pasien dalam pengawasan. Kemudian kriteria yang ketiga yang masuk dalam kriteria ODP, orang dalam pemantauan. Seiring waktu ya mulai berkurang. Kita mencatat total ODP sebanyak 4.406 orang sudah selesai ya menjalankan proses pemantauan dengan melakukan isolasi di rumah masing-masing sebanyak 3.468 orang. Jadi sekarang yang masih dalam status ODP sebanyak 938 orang. Kemudian perlu kami sampaikan hari ini ya secara serempak kita melakukan rapid test massal tahap kedua. Ini dari sejak tadi pagi sudah dilaksanakan di 40 wilayah puskesmas se-Kabupaten Subang. Jumlah yang dilakukan rapid test ya sekitar 2.000 pemeriksaan. Mengenai hasilnya kami sedang merekap. Jadi belum bisa kami umumkan hari ini karena harus kami rekap dari 40 puskesmas yang ada di Subang. Insya Allah kalau nggak besok lusa akan kita umumkan hasil rapid test hari ini. Nah, kemudian menyikapi beberapa pertanyaan tentang apakah Subang ini sudah zona merah ataukah masih di zona kuning. Ya, saya ingin memberikan beberapa hal terkait suatu daerah disebut zona merah ataukah zona kuning. Pertama, dilihat dari jumlah kasus yang meningkat signifikan dan itu terjadi setiap waktu. Kalau kami lihat, emang kemarin dari 5 menjadi 18
seolah naik. Tapi kita lihat seminggu 2 minggu ke depan apakah masih terjadi lonjakannya demikian. Nah, kalau itu tidak, berarti belum masuk ke kriteria zona merah. Atau yang kedua, terkait dengan jumlah kematian. Ya. Jumlah kematian juga sama. Ya, kalau angkanya signifikan jumlah kematian akibat COVID meningkat periode waktu tertentu, itu juga bisa kita katakan sebagai daerah zona merah. Atau yang ketiga, terjadinya itu di mana? Apakah dia mendapatkan infeksinya itu dari lokal Subang ataukah dari luar kota Kabupaten Subang? Nah, untuk Subang, dari sekian kasus, ya, kebanyakan itu kasus yang dibawa dari luar, dari daerah zona merah. Datang ke Subang sakit, diperiksa hasilnya positif. Jadi kita belum menemukan lokal transmisi namanya. Jadi penularan orang Subang tidak kemana-mana. Kebetulan di situ ada orang konfirmasi positif orang Subang, terjadi infeksi penularan. Nah, itu boleh dikatakan sebagai daerah zona merah. Nah, sampai sekarang kriteria yang saya bilang itu tidak terjadi di Subang. Ya, jadi kasus sekarang lebih banyak adalah kasus mereka terinfeksinya di luar Kabupaten Subang. Barangkali itu sebagai tambahan teman-teman, ya, bisa saya tegaskan Subang masih zona kuning, tidak ada. Jadi kriteria, salah satu kriteria PSBB tadi yang daerahnya sudah masuk kriteria zona merah. Ya, salah satu yang tadi saya sebutkan kriterianya. Nah, untuk saat ini, ya, saya kira mungkin Subang belum akan melakukan PSBB karena kriteria yang tadi itu belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Ya, sehingga karena kan kita pada saat akan melakukan PSBB, kita harus minta izin Kabupaten langsung ke Kementerian Kesehatan. Nanti dikaji kasusnya kayak gimana yang saya bilang tadi. Dan ya, kita jangan sampai dibuat malu. Kriteria terpenuhi kok kita mau melakukan PSBB. Terhadap tadi adanya pembatasan orang keluar masuk Subang, ya, kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Ya, sehingga dengan demikian jangan sampai lagi terjadi transmisi terus-menerus, ya. Orang keluar masuk dari daerah zona merah masuk ke Subang. Nah, ini juga harus diantisipasi. Saya yakin itu mungkin porsinya dari bagian keamanan dan yang lainnya, agar ini mungkin bisa dilakukan atau dilakukan secepatnya, sehingga Subang dengan berbagai pintu yang ada ini bisa paling tidak dari sekarang sudah mulai diantisipasi. Cipeundeuy kita mendapatkan perhatian yang lebih dibanding kecamatan yang lainnya. Tadi kita melakukan rapid test di situ, kita men-tracing orang-orang yang diduga ada kontak erat, ya, atau pernah berhubungan dengan orang-orang yang positif sebelumnya. Bisa keluarganya, bisa tetangganya, atau rekan sekerjanya yang di situ, kita lakukan sekarang, sedang disisir. Ya, mereka hari ini dilakukan rapid test. Jadi rapid test itu kita sasar orang ODP dengan gejala atau orang pernah kontak erat dengan orang yang terutama confirm positif, itu kita lakukan rapid test. Jadi kita udah mulai melakukan pemeriksaan ke arah situ. Nah, saya juga tahu di Cipeundeuy ini daerah industri, ya. Kita sebagian kemarin sudah melakukan itu dengan Dinas Tenaga Kerja, melakukan sosialisasi, kita kumpulkan, ya, beberapa pimpinan perusahaan untuk mereka melakukan hal-hal yang harus mereka lakukan selama proses orang bekerja di situ, ya. Nah, saya kira tindak lanjutnya, ya, mungkin gugus tugas yang membidangi bidang itu yang akan melanjutkan proses agar ini jangan sampai juga terjadi seolah-olah sebagai sumber penularan nantinya, karena kan riskan, ya, banyak orang bekerja di situ.